Koneksi antar materi modul 2.1. Saya Kasmirus Tepi, calon guru penggerak angkatan 8, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dilakukan oleh saya sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru diibaratkan seperti seorang ibu rumah tangga yang menghidangkan makanan pada meja makan dengan beragam menu, dan siswa diibaratkan sebagai anggota keluarga yang akan memilih jenis makanan apa yang dimakan. Tujuannya adalah agar anggota keluarga mendapatkan asupan makanan ke dalam tubuh. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keadaan psikologi, emosional, dan sosial siswa. Asesmen ini memang lebih ditujukan untuk menilai kondisi personal seorang siswa. Sementara itu, untuk asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang telah diajarkan. Fleksibilitas dalam materi. Menyediakan materi atau konten yang berbeda untuk menarik minat siswa dengan cara yang berbeda. Penggunaan berbagai sumber daya seperti buku, video, dan aplikasi digital dapat membantu siswa dengan gaya belajar berbeda untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengajaran berdiferen. Dalam pengajaran berdiferen, saya memberikan layanan pengajaran berdasarkan kemampuan atau minat mereka dan dapat membantu saya sebagai guru untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat dan terfokus pada kebutuhan belajar siswa secara efektif. Yang keempat, memberikan penugasan yang berbeda. Dengan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan dan minat siswa, dapat memastikan bahwa setiap siswa ditantang secara tepat. Tugas dapat disesuaikan berdasarkan jenis, kompleksitas, dan waktu yang diberikan. Yang kelima, perhatian khusus. Dengan memberikan perhatian khusus, siswa yang membutuhkan bantuan ekstra dapat diberikan waktu tambahan untuk pemahaman, serta bimbingan individual dari saya sebagai guru dan pendukung lainnya, serta siswa yang mampu dapat dilibatkan sebagai tutor sebaya bagi temannya. Yang keenam, asesmen formatif. Dengan melakukan evaluasi formatif secara teratur, dapat membantu saya sebagai guru untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasinya. 7. Dukungan kolaboratif. Melalui dukungan kolaboratif menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, memerlukan kolaborasi antar guru, staf sekolah, dan bahkan siswa. Tim kolaboratif dapat membantu mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif dan saling bertukar informasi tentang kemajuan siswa. Dengan menghargai perbedaan, guru menghargai perbedaan individual dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa untuk merasa diterima dan dihargai dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar optimal.
Yang pertama, akomodatif pada perbedaan kebutuhan siswa. Yang kedua, memfasilitasi kemajuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh dan berkembang peserta didik sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Untuk menghayati dan menjalankan filosofi pendidikan KHD, dibutuhkan komitmen yang tumbuh dalam diri guru, dihayati dalam bentuk nilai, dan diimplementasikan dalam tugas pengabdian yang tercermin dalam peran sebagai guru penggerak. Untuk melahirkan generasi sesuai profil pelajar Pancasila yang sedapat mungkin dapat tertuang dalam visi sebagai guru penggerak. Dalam menjalankan visi sebagai seorang guru penggerak, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk bisa melahirkan sebuah prakarsa perubahan yang menjadi budaya positif. Namun secara jujur diakui bahwa seringkali sebagai guru penerapan budaya positif selalu dibaluti dengan upaya paksaan dan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Hal ini disebabkan karena guru memaksakan suatu kehendak. Siswa belum disentuh secara langsung menyasar pada kebutuhan belajarnya. Sehingga melalui pembelajaran berdiferensiasi diharapkan guru memberikan layanan utuh, tak terpecahkan atau terkotak-kotakan kepada siswa sesuai kebutuhan belajarnya, baik itu kesiapan belajarnya, minat belajarnya, serta profil belajarnya. Dengan demikian, maka penyediaan konten, proses yang dilalui, produk yang dihasilkan, hingga lingkungan belajar benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kesimpulannya, koneksi antar materi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana seorang guru penggerak dapat menerapkan filosofi pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi setiap siswa di lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung.